يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika anak masih kuliah di Libya dulu, ada seorang mahasiswa sekelas dengan anak, dan dia termasuk cerdas, Masya Allah, diligent, rajin, disiplin, semangat ke ilmu, semangat juga dakwah, dan afiliasinya ke pergerakan atau harokah tertentu dan partai tertentu, ya partai Islam. Ketika itu beliau bertanya ke dosen kami, seorang syekh berasal dari Saudi Arabia. Ketika kita mempelajari kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah karya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, yang di sana syarat akan pembahasan akidah secara detail, rincian-rinciannya, dan juga perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin mengenai beberapa tema akidah, tentang nama dan sifat Allah, tentang masalah alam kubur, tentang akhirat, dan banyak sekali. Maka beliau bertanya ke dosen kami, apakah sekarang masih relevan kita itu mempelajari sebab-sebab perbedaan pandangan sebagian dari cendekiawan muslimin mengenai akidah, tentang masalah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tentang masalah azab kubur ada atau tidaknya, tentang beberapa rincian dari masalah-masalah akidah. Maka kemudian dijawab oleh Syekh dengan beberapa jawaban. Namun di sini maksud saya adalah tidak sedikit dari kaum muslimin yang menganggap bahwasanya membahas hal-hal yang telah lampau juga terjadi di kalangan umat Islam sejak zaman kemunculan kebid'ahan di era mungkin 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, dan seterusnya sampai sekarang. Membahas sejarah-sejarah, yaitu pemikiran-pemikiran dalam atau di tubuh kaum muslimin yang berbeda-beda. Dianggap bahwasanya kita masih membahas masalah-masalah ini merupakan keterbelakangan. Kemudian kita masih membahas masalah tauhid atau akidah atau masalah bid'ah, sunnah, masalah syirik, itu termasuk kemunduran atau tidak diperlukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ini adalah pertanyaan yang biasanya hadir dari mindset teman-teman pergerakan, yang mana sebagian dari mereka menganggap solusi umat ini adalah persatuan. Itu global sekali, mujmal, dan seolah-olah itu sangat bagus, dan memang zahir dan bingkisannya tampak bagus persatuan. Siapa yang enggak mau bersatu? Tetapi persatuan itu kan harus ada syaratnya. Tidak mungkin seseorang bisa bersatu kecuali telah melengkapi beberapa klausul-klausul dan sertifikasi maknawi untuk terwujud persatuan tersebut. Laki-laki dan perempuan aja nggak bakal bersatu kecuali dengan adanya hal-hal yang mempersatukan, dari pemikiran, kesamaan
goal, view, tujuan, dan lain-lain. Lalu bagaimana bisa menyatukan umat kalau ternyata mindset dari umat ini variatif, bahkan mutanaqid, yaitu saling bertentangan satu sama lain? Gak mungkin. Kalau bersatu karena adanya kepentingan politik, maka kita lihat bahwasanya kepentingan politik itu adalah pengkhianatan di masa depan, walaupun persatuan sekarang. Kelak akan saling cakar-mencakar satu sama lain, melapor satu sama lain, dan seterusnya. Gak ada yang bersatu dalam masalah dunia sebenarnya. Dan kemudian kalau kita lihat orang-orang yang mereka membuat inovasi dalam agama, punya ritual masing-masing. Yang A ritualnya begini, yang B ritualnya begini. Mereka hakikatnya tidak bersatu, karena ini sudah terjadi diversity dan perbedaan. Yang kadangkala perbedaan yang bukan saling melengkapi, tapi malah saling menyerang satu sama lain. Sebenarnya apa sih yang membuat kita bersatu? Ya ini kadangkala slogan dan jargonnya adalah kita harus bersatu. Iya, oke, kita harus bersatu, tapi bagaimana caranya bersatu? Nah, persatuan itu ada yang kemudian karena kepentingan politik. Kita semua tahu dari sejarah zaman Yunani sampai sekarang namanya politik ya politik. Kepentingan ya kepentingan duniawi. Kemudian persatuan kita harus dari segi kepentingan ekonomi juga. Kita tahu gimana sekarang ekonomi. Pajak di mana-mana, ini ditarik, itu ditarik, dan seterusnya. Atau kepentingan atau persatuan dari segi apa lagi bangsa, atau persatuan dari segi suku. Sebagian suku dengan egonya masing-masing. Lalu apa persatuan di sini? Persatuan di sini kan persatuan akidah yang sesuai dengan bagaimana Al-Qur'an dan Sunnah. Di situ. Dan inilah trouble-nya, disinilah sisi trouble-nya banyak dari kaum muslimin. Banyak yang tidak mau kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah. Dan disinilah kita penting sekali untuk bisa men-scanning penyebab terjadinya perpecahan karena mindset yang berbeda, pemikiran yang variatif, yang mana Nabi SAW sudah isyaratkan sejak 1400 tahun lalu bahwasanya umat Islam ini Yahudi terpecah menjadi 70 sekian golongan, Nasrani terpecah menjadi 70 sekian golongan, Islam terpecah menjadi 70 sekian golongan. Hanya satu yang selamat, yaitu yang kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, yaitu manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara banyak orang mengklaim kami mengikuti Al-Quran As-Sunnah, itu secara klaim, namun secara teori dan secara practically menyimpang dari Al-Quran As-Sunnah. Bukan hanya secara praktikal saja, teorinya aja menyimpang gitu loh, apalagi prakteknya. Tapi klaimnya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang kemudian klaim seperti itu. Kalau misalnya teorinya benar, prakteknya menyimpang karena mungkin cari dunia atau apa, itu masih mending, masih ada teori ini orang. Tapi kalau dari teorinya aja udah menyimpang, tapi klaimnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya hancur-hancuran lah, nggak ada benar-benarnya. Nah sekarang kalau kita pelajari apa yang di masa lalu dari pertikaian dan persisihan sebagian dari fuqaha, dari ulama, dari kaum muslimin tentang beberapa permasalahan akidah, bahkan tentang permasalahan ruh sekalipun, dan seterusnya, itu semua kalau kita pelajari sebenarnya itu akan terefleksikan kenyataan di zaman sekarang, manfaat dari mengetahui sejarah ideologi banyak dari kaum muslimin. Baik dari kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala saja nih jemaah ketika mengatakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah taala menjadikan kalian itu bersuku-suku, berkabilah-kabilah agar kalian saling ta'aruf, saling mengenal. Apakah ada manfaat dari ini? Tujuan Allah jadikan berbeda varian suku, bangsa, subras itu dibedakan oleh Allah li ta'arafu agar kalian itu saling mengenal. Ini tujuan dari Allah SWT. Apakah ada manfaatnya? Pasti ada manfaatnya. Lah sekarang kalau mengenal yang lebih afdol lagi, yaitu mengenal ideologi dari sekte-sekte ini, maka kita sebenarnya dapat hal dan gambaran, oh inilah sebabnya mengapa kita nggak bersatu. Inilah mengapa sebabnya kita nggak bersatu. Yaitu apa? Ideologi yang berbeda, dogma yang berbeda atas nama Islam semuanya.
tapi esensi dan isinya, poin-poinnya ada perbedaan. Ini nggak bisa menyatu, seperti kadang minyak dengan air susah menyatu. Oke, kita sekarang coba melihat ke bagaimana keadaan Suriah sekarang. Ketika ini kita cerminkan kenyataan supaya apa yang Ana ucapkan ini memang real. Ketika Ana kuliah dulu, ada pembahasan di masalah akidah beberapa sekte namanya Druz. Dulu ketika itu apa sih ini sekte Druz ya? Ini salah satu sekte yang menisbatkan kepada Islam dan juga Syiah juga, tetapi ini sekte ini betul-betul luar biasa kufurnya, dan di antara karakteristik sekte ini, di antara dogma atau ideologinya adalah mereka itu mempercayai kebangkitan ruh atau reinkarnasi ruh. Ya, ini khurafatnya mereka seperti ini, dan banyak ulama itu menyatakan sekte Druz ini bukan termasuk muslimin, sudah di luar dari Islam. Oke, ketika anak kuliah dulu mungkin sekitar mungkin belasan tahun lalu atau hampir 20 tahun lalu, diperkenalkan di antara sekte yang mungkin ada di tanah Syam dari segi akidah itu namanya Druz. Ya, pakai bahasa Arab kita belajarnya. Anda sama sekali tentu belum mengenal apa itu Druz. Ketika itu juga internet tidak semudah sekarang, jadi kita nggak searching apa-apa. Namun kemudian ketika Anda melihat geopolitik Timur Tengah, Syam, Palestina, Gaza, Israel, Iran, Irak, dan semisalnya di kekinian hari atau di tahun-tahun belakangan ini, ternyata ada sekte namanya Druz ya, yang itu ada di Suriah, terutama di bagian selatan Suriah. Dan Suriah itu salah satu negara Syam, karena negara Syam itu ada 4, yaitu Suriah, Jordania, Lebanon, dan Palestina. Nah, di Suriah ini ada Druz namanya. Dan Druz ini relate kepada Israel, orang-orang Yahudi. Makanya ketika terjadi perang sektarian di bawah kepemimpinan Ahmad al-Shara, yaitu sekarang presiden Suriah, ini bukan sekedar masalah politik ya, ini masalah dunia Islam, dan kita belajar di sini. Ya, di sini kemudian sekte Druz ini diintimidasi oleh banyak dari orang-orang Sunni. Dan juga ada sekte lainnya yaitu Alawid, yaitu orang-orang yang mereka mengklaim bahwa mereka keturunan dari cucu-cucu Nabi biasa begitu. Nah, tapi sekte Druz ini sama Yahudi itu mereka relate. Maka ketika sekte Druz ini ada di antara orang dari sekte ini kemudian tersakiti, kemudian apa? Israel mulai menyerang Damaskus. Oke, sekarang kita pikir dunia internasional mereka menyoroti Suriah, terutama presidennya Ahmad al-Shara, karena telah berhasil mengkudeta dan menggulingkan Bashar al-Assad yang kabur ke Rusia. Bagaimana cara presiden ini kemudian menghadapi tantangan ini, yang mana negara baru saja hancur, dibangun ulang dari awal, dari nol, dan terus kemudian menghadapi perang antar sekte-sekte mereka, sekte masing-masing di tanah Suriah, terutama di ujung-ujung Suriah. Nah, di sini kita belajar, kok sama-sama muslim kok masih bertengkar tuh loh. Ini kan udah terjadi revolusi atau rebuilding negara yang harusnya pada seneng gitu loh. Tapi kok malah justru ini sekteran pada sekte-sekte pada bertengkar satu sama lain. Ya sebabnya apa coba? Sebabnya apa? Akidah yang berbeda. Alawid mereka pakai nama Islam. Syiah, orang-orang Syiah yang ada di Suriah pakai nama Islam, Druz juga pakai nama Islam, tapi akidahnya itu bertolak belakang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mereka itu satu sama lain itu nggak akur. Jadi gimana? Ini yang dalam posisi berkesempatan untuk bersyukur kepada Allah dan rebuilding country supaya kita bersatu benar-benar, kesempatan emas bersatu dan bersyukur ini aja nggak bisa bersatu. Karena apa? Karena mindset dan ideologi di hati mereka satu sama lain berbeda. Yang satu relate dengan Yahudi, dan itu ada juga di Indonesia. Ya, beberapa orang pakai nama Islam tapi urusan ke Yahudi malah justru pro dengan Yahudi, na'udzubillah min dzalik, dan seterusnya. Ini terjadi. Maka mempelajari bagaimana kenyataan dan sejarah kemanusiaan dari segi akidah mereka itu penting untuk kita refleksikan di zaman sekarang. Tapi sekarang kalau misalnya Al-Quran, apakah Anda melihat surat yang paling terpanjang apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah dari awal Alif Lam Mim sampai akhir dengan doa itu. Kalau Anda baca surat Al-Baqarah,
banyak sekali nilai historis di situ yang tidak terrangkum di buku-buku sejarah. Itu baru Al-Baqarah. Belum Ali Imran ada lagi, belum An-Nisa ada lagi, Al-Maidah ada lagi. Bahkan Al-A'raf juga ada dan seterusnya. Itu nilai sejarah di situ. Walaupun ini Al-Qur'an bukan kitab sejarah, tetapi di dalam terkandung sejarah otentik yang tidak pernah dikupas oleh orang-orang sejarawan di buku mereka karena tidak punya proof. Namun di Al-Qur'an ada. Bahkan sampai sejarah humanity di alam surga, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sebelum terciptanya manusia-manusia seperti sekarang ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam di surga, yaitu ada di surah Al-Baqarah. Nah, kenapa Allah Ta'ala hamparkan sejarah-sejarah masa lalu? Kan untuk apa? Supaya kita belajar, mengetahui tingkah orang-orang. Kenapa Nabi Musa alaihissalam adalah nama Nabi yang paling tersohor dalam Al-Quran. Disebut berulang kali. Dan nama Nabi yang paling sering disebut Nabi Musa alaihissalam. Dan nama suku yang paling disebut bukan Quraisy. Emang ada judul surat Quraisy, betul. Tapi itu cuma 4 atau berapa ayat. Namun nama suku yang paling atau bangsa yang paling sering disebut apa? Bani Israel. Kenapa? Karena kelakuan Bani Israel ini punya nilai historis yang kita bisa pelajari di zaman ini. Lihat bagaimana Israel itu negara sebenarnya tadi kecil. Dan dibandingkan dengan negara-negara besar, jangankan Rusia deh, Indonesia aja dibandingkan Israel, nggak ada apa-apanya dari segi diameternya. Tapi kenapa kok bisa setekak ini? Ini semua sudah termaktub karakter ini di mana? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Sudah ada semua itu. Maka orang yang mencerminkan bagaimana histori dalam Al-Quran kemudian direfleksikan dengan kenyataan bagaimana Bani Israel, yaitu orang Yahudi zaman sekarang yang kafir, itu ya sebenarnya itu sudah ada, udah tercermin. Kita bisa ngerti ini orang Yahudi kayak gini emang kelakuannya, pemikirannya seperti ini, tekaknya seperti ini, pengecutnya juga seperti ini, tapi ngototnya seperti ini, dan suka ketika ada perjanjian itu selalu terusnya atau perjanjian selalu mereka langgar. Itu udah sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu udah karakter, udah mental, udah watak. Kecuali kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, masuk Islam, maka karakter itu Allah Ta'ala akan hilangkan. Subhanallah, itulah pentingnya Islam. Itu menunjukkan bahwasanya adanya hamparan cerita dan kisah-kisah sejarah masa lampau di Al-Quran itu untuk kita apa? Untuk kita renungi dan kita refleksikan, ternyata ada di kenyataan harian kita ini, ada. Dan kemudian kita masuk ke bab 23, 87. Ini tadi mukaddimah ya Pak. Ini sebenarnya mukaddimah untuk masuk ke halaman 87, keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Ya, unbelievable. Masa sih kita nyembah berhala? Masa sih? Enggak ada tuh yang nyembah berhala. Ada. Al-Quran menyebutkan itu untuk kita pelajari, dan ternyata kalau kita refleksikan di gerai kenyataan, ternyata ya ada. Ya ternyata ada. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Ya. Siapa ini? Orang-orang Yahudi terutama. Mereka malah percaya kepada jibt dan taghut, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Makkah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Kita lihat di footnote ya, terdapat beberapa tafsir dari kalangan salaf tentang makna kata jibt. Antara lain maknanya berhala. Bisa juga maknanya sihir. Sihir yaitu perbuatan sihir atau proses sihir. Bisa juga maknanya tukang ramal. Jadi jibt itu bisa maknanya berhala, bisa maknanya sihirnya, atau bisa maknanya tukang ramal gitu. Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf, kedua orang ini adalah tokoh orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian pengertiannya umum, mencakup makna itu semua. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Jauhari dalam As-Sihah, jibt adalah kata-kata yang dapat digunakan untuk berhala, tukang ramal, tukang sihir, dan sejenis itu. Jadi lihatlah orang-orang, perhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yaitu turun wahyu atas mereka, yaitu Taurat. Atau mungkin juga Al-Quran juga, misalnya sebagian dari kita, dari kaum muslimin sekarang. Namun mereka justru lebih beriman, lebih percaya kepada apa? Lebih percaya kepada jibt.
yaitu lebih percaya kepada berhala, lebih percaya kepada tukang ramal, lebih percaya kepada dukun. Demikian halnya dengan kata-kata taghut, terdapat beberapa tafsir yang menunjukkan pengertian umum. Antara lain misalnya di antara makna taghut setan, lebih percaya sama setan. Atau setan dalam wujud manusia, human, konkret, berkulit, manusia sama kayak kita, tapi sebenarnya dia setan. Bukan dari kalangan jin, ya manusia, cuman karakter setannya itu terlalu kuat, lebih dominan. Nah, ini termasuk taghut ini orang. Kemudian berhala juga termasuk taghut. Tukang ramal juga termasuk taghut. Ka'ab al-Ashraf, seorang pemuka Yahudi, termasuk taghut. Ibnu Jarir At-Tabari dalam menafsirkan ayat ini, setelah menyebutkan beberapa tafsir dari ulama salaf, mengatakan jibt dan taghut ialah dua sebutan untuk setiap yang diagungkan dengan disembah tamin selain Allah. Kalau disembah diagungkan selain Allah, ini namanya jibt dan atau taghut. Atau ditaati atau dipatuhi, baik yang diagungkan itu batu, manusia atau setan, itu semua berhala. Itu semua jibt dan taghut. Nah, apa korelasinya dengan bab ini? Kalau misalnya kita lihat, apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Dapat kitab samawi, tapi udah dapat rezeki yang nikmat itu, yaitu kitab samawi, malah justru lebih percaya kepada ramalan, lebih percaya kepada dukun, lebih percaya kepada syaitan. Lah terus ini gimana? Ada hadis Nabi ya jemaah sekalian. Kalau misalnya itu terjadi pada orang Yahudi yang mereka sudah dapat kebaikan wahyu, tapi mereka malah milih sihir, mereka malah milih berhala, itu kan terjadi di kalangan Yahudi dan juga Nasrani. Maka kita lihat hadis Nabi SAW, latarkabunna sanana man kana qablakum, atau dalam redaksi lain latattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti gelagat-gelagat orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Akan melakukan itu. Jadi kalau misalnya di kalangan Yahudi ataupun Nasrani sudah dikasih kitab samawi, namun kemudian malah justru menyimpang dan lebih memilih kepada kitab-kitab perdukunan atau justru lebih ke berhala, yang mana itu dilarang dalam kitab-kitab mereka, maka sebenarnya di kalangan umat Islam yang Nabi katakan kalian itu pasti akan ngikutin gelagat mereka. Maka itu terjadi juga di kalangan kaum muslimin. Begitu korelasinya antara bab dengan ayat. Dan memang it happens. Itu terjadi terutama di Indonesia ini. Orang banyak mengira bahwasanya, ini pernah Anda jelaskan ketika menjelaskan hadis Nabi SAW, la taj'alu qabri 'ida, janganlah kalian jadikan kuburanku, yaitu Nabi SAW, sebagai Eid, tempat perayaan bolak-balik ya. Itu kan menunjukkan bahwasanya kuburan itu bisa berstatus sebagai berhala secara hukum syar'i. Ketika seseorang dia mengkiblatkan doanya ke kuburan, orang mengagungkan kuburan, dan orang bertawasul kepada ahli kubur, yaitu yang dikubur itu, maka ini seperti apa? Menyembah kuburan, dan ini memberhalakan kuburan. Karena berhala itu nggak mesti bentuknya bentuk manusia atau bentuknya bentuk binatang atau jin. Bisa aja bebatuan, batu aja bisa jadi berhala, pohon aja bisa jadi berhala, bisa. Ya, ketika para sahabat yang baru masuk Islam melihat beberapa orang-orang musyrikin itu punya zat anwat, yaitu pohon yang disebut zatu anwat, yang mana orang-orang musyrikin mereka naruh senjata mereka, dikalungkan senjata mereka di pohon keramat namanya zatu anwat. Maka kemudian beberapa sahabat yang belum mengerti ini, mereka kemudian memberikan usulan pada Nabi SAW, bisa nggak ya Rasulullah, kita tuh dibuatin pohon kayak gitu juga, tempat kita bertabaruk di situ, kita ngeramatin pohon itu, bisa nggak? Maka ma'adzallah, Allahu Akbar gitu kata Rasulullah SAW. Ini persis seperti yang dikatakan oleh beberapa kalangan Bani Israel kepada Nabi Musa, yang mana mereka juga minta tempat-tempat tabarukan seperti ini, ya tempat-tempat keramat. Nah berarti tempat-tempat yang dikeramatkan di Indonesia ini sebenarnya itu ada sifat menuju ke pemberhalaannya gitu loh. Baik itu tempat keramat dari segi pepohonan, pohon keramat ya, beringin biasanya itu. Ya, atau misalnya air terjun keramat ya, kemudian kuburan keramat, petilasan keramat, tikungan keramat, nah gitu.
Itu diagungkan oleh orang. Dan ajaibnya nih, keramat itu seringkali di Indonesia dikaitkan dengan apa? Dengan mistis, dengan klinik mistis. Padahal keramat itu sebenarnya maknanya bagus dari kata karomah. Contoh keramat jati, ya. Itu kalau kita lihat di asal usul, ada beberapa buku asal usul, saya punya asal usul tempat Jakarta ya. Keramat jati itu dulu namanya mungkin bukan keramat jati, ya. Kan itu dekat Condet ya. Dulu karena apa? Ada jati, banyak pohon jati kemudian dikeramatkan ya. Karena daerah situ memang banyak pohon jati, makanya dekat keramat jati ada juga Rawajati. Kan ada Rawajati Timur, Rawajati Barat karena dulu di situ banyak pohon jati dan banyak rawaknya. Terus ada juga keramat jati juga kan, kalau keramat jati kan udah masuk Jakarta Timur ya, udah seberang Ciliwung lah gitu kan. Nah, ini dikeramatkan ya. Makam keramat, dikeramatkan ada jati terus keramat. Nah, biasanya orang Indonesia itu ketika nyebutin, keramat nih. Sebenarnya keramat tuh ada dua makna. Kalau di Indonesia, keramat yaitu nih orang punya karomah, yaitu punya suatu power atau suatu kekuatan yang di luar nalar atau luar kebiasaan manusia. Ini keramat misalnya. Gitu. Seperti apa misalnya? Jalan di atas air, keramat, gitu. Kemudian apa ya? Karena jarang yang kayak gini sekarang ya, apa ya? Sholat di atas pohon, keramat. Sholat Jumat di Mekah katanya keramat, gitu. Nggak BAB 4 hari, nah ini kalau ini kasihan orang ini, keramat gitu, penyakitan kalau itu, ya. Kemudian dan lain, ini keramat. Keramat kadang dianggap sesuatu yang plus dan tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Dia punya power yang beda, itu keramat. Ini makna pertama di kita nih, keramat. Makna kedua keramat, ya angker. Serem angker tuh keramat tuh. Seolah-olah keramat sama dengan angker. Ya gitu. Nah jadi seringkali pengalihan dari syaitan, sesuatu yang seperti itu karomah, keramat itu dibuat ada sisi mistisnya atau kliniknya. Begitu, ya. Itu tradisi kita. Maka istilah-istilah keramat seperti ini kalau kita lihat di asal usulnya, yaitu ya kayak gini, berkaitan dengan mistis dan kepercayaan yang ada kaitannya dengan alam jin dan semisalnya. Padahal karamah itu adalah pemuliaan dari Allah terhadap suatu makhluk atau manusia. Dan ketika antum bisa beramal soleh, kemudian bebas dari dosa, itu sebenarnya karamah. Itu keramat. Jadi keramat itu nggak harus antum harus lulus berendam di air 2 hari, enggak, itu namanya BD ya, itu namanya bunuh diri ya, itu bukan karamah. Jadi ketika kita lihat orang-orang tuh malah lebih percaya kepada yang seperti ini ya, dengan alasan keramat ya, maka buku-buku maka Al-Quran Sunnah ditinggalin. Al-Quran Sunnah ditinggalin, dimulai dari masjid ditinggalin, yang ada ke kuburan doanya. Itu yang terjadi ya. Ada di daerah ujung aspal beberapa tahun lalu, yang Anda tahu itu tempat kalau malam gelap, serem ya. Terus kalau Anda lewat situ ya memang itu tempat ada kuburan yang memang sudah dirumahkan, tapi tetap kalau malam itu serem. Walaupun kadang-kadang malam gitu kalau Anda pulang itu kelihatan lampu ada terang di situ dan ada orang di situ, mungkin nggak tahu lagi apa. Tapi ini keramat, ini keramat yang dikeramatkan gitu. Ya, keramat mistis kayak gini yang tempat orang tawasulan dan doa kayak gitu. Kalau misalnya dibiarkan itu akan berkembang. Akhirnya benar berkembang. Sekarang sudah ada toko busana muslim di situ. Iya. Ini tahu orang ujung aspal pasti tahu tempatnya. Ada toko busana muslim di makam keramat. Mulai itu nanti lama-lama ada kuncennya, ada apa. Nanti pasang tarif, ada kencelengan lama-lama. Ya gitu. Nah, seujungnya semua itu bisnis duit ya. Dan orang-orang kemudian banyak yang lebih milih ke situ dibandingkan dia menjalankan sunnah Nabi SAW. Karena sunnah Nabi itu banyak yang kalau kita amalkan datang rezeki Allah insya Allah. Tapi sesuai sunnah, silaturahim, banyak-banyak sedekah,
banyak bantu orang miskin, Allah akan ridho, Allah akan berikan rezekinya. Tapi ini dibuat oleh setan supaya kalau misalnya mau kaya tuh minta sama penghuni kuburan itu, atau minimal datang ke kuburan tersebut. Itu biasanya lebih kuat doa di situ. Nah ini. Mereka lebih apa? Lebih menjurus kepada apa? Kepada pemberhalaan secara halus. Dimulai dari ini dulu, dimulai dari propaganda bahwasanya nggak cukup kita tuh berdoa minta ke Allah langsung atau di masjid, melainkan kita harus ke wali-wali. Nah ini dulu nih, wali nih, wali alasannya. Pakai D, walid jadinya. Ya sama seperti orang-orang kayak gini nih. Kita harus melalui wali dan walid. Yang kemudian kalau ke kuburannya itu doanya lebih mujarab, lebih mustajab. Ya karena ini wali, dia bisa menyampaikan ke Allah karena dia hamba yang terpilih. Subhanallah, ente tahu dari mana kalau dia di kuburannya dia nyaman-nyaman aja? Kita nggak tahu mau wali siapa kek. Namanya manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Kita nggak bisa mastiin kuburannya. Maksudnya dia keadaannya gimana di dalam kubur? Kalau dia azab, naudzubillah min dzalik, nggak bakal dia sempat mendengarin doa kita. Kalau dia diberi nikmat, mana mau juga dia sempat ngurus kita. Paling kok dengar, lah ente ngapain, kata dia. Ana udah nikmat di sini, nggak ada urusan sama ente. Ngapain ngurusin orang-orang di dunia? Lagi pula udah beda dimensi. Tapi oleh mereka dibilang, nih kalau sama wali ini dia kan hamba yang soleh, dia taat, ini dia bakal apa? Nyampein ke Allah nanti. Nanti doa ente bakal apa? Bakal makin dijawab karena melalui apa? Rekomendasi dari orang dalam. Itu bahasa kitanya gitu. Ada nggak doa kayak gitu, rekomendasi dari orang dalam? Seolah-olah Allah Ta'ala butuh rekomendasi. Allah Ta'ala maha mendengar. Antum doa sekarang juga didengar oleh Allah. Antum doa di dalam bumi atau dimanapun didengar oleh Allah. Apa nggak percaya sama Allah Azza wa Jalla ketika Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari 3 kegelapan, yaitu di dalam tubuh ikan yang besar. Itu ya gelap. Coba aja kalau antum nggak percaya. Kemudian tubuh ikan besar itu ada di mana? Di lautan, dan lautan itu asli gelap. Dan ketika itu malam hari, itu triple kegelapan. Dan dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, emang Nabi Syuaib kemudian nyari dulu makam keramat di situ, tawasulan sama wali-wali dulu di situ, wali laut gitu? Nggak ada kayak gitu, syirik namanya malah. Yang ada justru langsung ke Allah dan melakukan i'tiraf, yaitu pengakuan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwa saya dirinya berbuat zalim dan tiada yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Maka Allah selamatkan ya? Allah selamatkan. Itu yang dengan kesulitan yang gak pernah kita merasakan kesulitan seperti itu. Lah ini baru cuman karena anak gak lulus sekolah, baru cuman karena ekonomi seret, dagangan kurang laku, ke kuburan buat nyari wangsit, nyari itu. Subhanallah, kayak gak percaya sama Allah. Ini pemberhalaan ini. Ini sesuatu yang sifatnya repetitif dari sejarah yang berlalu. Bagaimana orang-orang dari kalangan Nabi, dari kaumnya Nabi Nuh yang mengagungkan kuburan-kuburan mereka ini dan kemudian membuat patung-patung, dan itu terjadi di Indonesia seperti ini. Mastif bahkan banyak. Bahkan gedung-gedung yang besar di Jakarta Pusat, di Jakarta Selatan, gedung-gedung besar, bahasa-bahasa yang sudah semakin sophisticated, sudah semakin canggih bahasanya, semakin bagus, semakin Masya Allah. Tapi ada beberapa orang yang justru ketergantungannya bukan ke Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kembali ke kuburan lagi. Emang kuburan ngapain sih? Ente kan bakal dikubur juga. Orang dikubur itu gak ada yang mau kerepotan dengan doa orang-orang. Doa minta sama Allah. Rumah Allah, bukan rumah orang mati. Kebalik nih banyak orang nih. Mau aja ditipu dan diperdaya dengan lahan bisnis mereka. Enggak. Maka sejarah akan berulang. Yang kata orang barat, the history will repeat itself. Dan Al-Quran, Allah Ta'ala sebutkan banyak dari kejadian-kejadian bagaimana orang Yahudi sudah punya kitab Taurat tapi masih apa? Masih nyembah anak lembu. Patung anak lembu disembah oleh orang-orang Bani Israel ketika itu. Subhanallah. Ini untuk supaya kita belajar. Itu orang Bani Israel di zamannya itu adalah wa inni faddaltukum 'alal alamin, kata Allah. Aku telah mengutamakan kalian di atas orang-orang di zaman kalian itu. Yaitu mereka punya keutamaan banyak, ilmu punya orang-orang Bani Israel ketika itu. Tapi lihat kelakuannya. Sepunya-punyanya ilmu, kalau udah menyimpang, bisa aja nyembah apa? Patung anak lembu. Subhanallah.
Lah sekarang kalau ada profesor atau doktor atau orang-orang yang cendekiawan berilmu dari segi bidang dunia, tapi kemudian malah justru berbuat syirik, ya iya, dulu udah ada sejarahnya. Maka kita lihat Al-Quran, apa yang di Al-Quran bisa aja yang semisal itu terjadi juga di kalangan di zaman kita, dan semoga tidak terjadi di kita dari hal-hal yang negatif itu. Inilah pentingnya kita membaca Al-Quran, memahaminya. Dan disinggung di sini keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Ada. Walaupun memang formatnya bukan bentuk berhala kayak patung Yesus kemudian enggak. Itu kalau itu terlalu nyaring banget, terlalu jelas banget batilnya. Tapi dihaluskan dengan apa? Kuburan, keramat. Dihaluskan dengan apa? Dengan foto-foto para wali di tembok. Itu mulai di situ. Itu mulai seperti itu tuh, secara halus. Malah masih mending antum pasang Paolo Maldini misalnya, ya, itu dulu ya, timnas Itali misalnya, walaupun itu nggak boleh, tapi itu masih mending. Kenapa masih mending? Karena antum nggak ada sisi mendekatkan hati kepadanya, cuman apa, seru aja nih, suka aja, lucu aja, seru gitu. Yang sekarang pasti antum udah lupa, itu kan udah masa remaja. Tapi orang-orang yang masang Habib Fulan, wali kutub Fulan, wafat 200 tahun lalu, tapi ada gambarnya, fotonya gimana cara dapat fotonya itu? Ya, jadi ngarang-ngarang orang juga tuh foto kayak gitu. Ini wali ini ditempel. Ya. Akhirnya kemudian ditaruh di atas pintu rumahnya untuk mengintimidasi pencuri. Ya, subhanallah. Ya. Orang nyari satpam, ini malah nyari wali seperti itu untuk menjaga rumah dari pencurian. Nah, kalau yang kayak gitu tawakal ke siapa nih? Ke figur-figur gaib ini, orang-orang yang sudah mati ini. Inilah penyembahan. Inilah pendekatan qalbu kepada yang gaib selain Allah. Seandainya seseorang tawakal sama Allah, dia nggak butuh yang gaib selain Allah. Bahkan dia nggak butuh malaikat karena sudah ada Allah Ta'ala yang menjamin dia. Dia nggak butuh jin-jin apalagi dia nggak butuh sama manusia-manusia yang sudah wafat. Ketika masih hidup aja, ini manusia nggak bisa nolong. Apalagi pas sudah wafat. Coba logikanya kayak gitu. Ketika kita masih hidup nih, manusia masih hidup, bisa nggak nolong? Belum tentu. Satpam yang masih hidup aja nggak bisa nolong, belum tentu. Apalagi itu satpam udah mati, makin mungkinan nggak bisa. Emang mau bangkit dari kubur jadi pocong kemudian bantu kita? Ya begitu, jemaah sekalian. Maka hendaknya kita memahami bahwasanya penyembahan itu bukan harus dengan di depan patung, tetapi semakna dengan itu, yaitu ketika hati kita merasa dekat kepada mayit-mayit ini, maka ini termasuk bagian dari penyembahan. Baik, begitu mungkin yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjut pada waktunya di ayat-ayat berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.